Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Wah, sepertinya kurang semangat ini. Masih pagi itu harus semangat kalian. Hmm. Bang ya, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Ibu. baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh Sabrina selaku ketua kelas. Silakan Sabrina. Baik, terima kasih rekan-rekan. Teman-teman, di sini kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada baiknya kita merenung untuk hari ini. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Sabrina, Hadir, Ibu. Nyayu, Hadir, Ibu. Linda, Hadir, Bu. Anggi, Hadir, Bu. Nike. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk memupuk jiwa nasionalisme, kita akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama lewat video pada berikut ini. Diharapkan semua siswa dapat menyanyi bersama ya, dapat mengikutinya. Nah, dengan menyanyikannya lagu Garuda Pancasila tadi, maka setelah ini kita akan memulai pelajaran. Oke, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Kalau ada yang tahu, silakan raise hand ya. Oke, sepertinya belum ada yang tahu. Jadi langsung saja, Ibu akan menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan materi dari YouTube tentang surat lamaran pekerjaan ini. Nah, Ibu akan membagikan link video YouTube ini dan kalian bisa untuk menontonnya nanti. Setelah itu baru Ibu akan bertanya mengenai hasil simakan kalian itu. Nah, setelah Ibu beri link video tadi, sepertinya kalian sudah menyimak ya dari video tersebut mengenai surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, Ibu akan mengetes hasil simakan kalian tentang materi surat lamaran pekerjaan. Tadi di dalam video tersebut terdapat pengertian, lalu jenis surat lamaran pekerjaan, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian tadi memperhatikan tidak jenis surat lamaran pekerjaan itu ada apa-apa saja? Maaf Ibu, saya ingin menjawabnya. Ya, silakan Yayu. Ada jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan CV. Kemudian ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keenam, lengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Wah, bagus sekali. Sudah dijelaskan jenis beserta unsur kebahasaannya sekaligus ya. Nah, ya jadi surat lamaran pekerjaan itu ada dua ya.
Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan surat riwayat hidup atau kurikulum vitae atau disebut juga surat model gabungan. Dan jenis surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari surat riwayat hidup seseorang atau disebut juga dengan model terpisah. Nah, biasanya kebanyakan orang akan menggunakan jenis yang nomor 2 ini, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari CV atau daftar riwayat hidup ya. Kemudian selanjutnya ini ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur yang pertama ada menggunakan bentuk surat yang standar, seperti yang penjelasannya tadi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas. Yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, jadi di dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kita ada kaidah kebahasaannya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu membuatnya. Jadi punya syarat dan kaidahnya seperti itu, ada aturan. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh. Ini Ibu mengambil salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Mungkin agak keblur ya ini. Tapi masih bisa terbaca tidak? Maaf, bisa Ibu. Nah, di dalam contoh ini ada di yang sudut kanan atas ini, Medan 1 Maret 2013 itu termasuk tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan halaman dan lampiran. Lampirannya itu 1 lembar dan halamannya itu lamaran pekerjaan. Di bawahnya dilanjutkan dengan alamat surat, yaitu yang terhormat Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Selanjutnya dilanjutkan dengan salam pembuka, yaitu dengan hormat. Di bawahnya ada alinea pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan ini sudah termasuk lengkap karena sudah alinea pembukanya itu jelas. Di situ terdapat biodata yang ingin melamar pekerjaan, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Lanjut, ya itu termasuk isi ya yang tadi. Yang biodata itu termasuk isi dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan keterangan di atas yang ini juga termasuk ke dalam isi. Nah, yang penutup, bagian penutup ini ada di akhir yang ini. Demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak atau Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Itu termasuk penutup. Dan salam penutup. Kalau tadi penutup dan ini ada salam penutupnya. Salam penutupnya yaitu hormat saya dan di situ ada tanda tangan dan nama terang. Nah, itu tadi termasuk contoh dari surat lamaran pekerjaan yang lengkap. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang dalam satu kelompok itu. Nah, nanti di dalam kelompok itu akan Ibu sebar tugasnya. Ibu akan sebar melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di situ sudah tertera tugas kalian akan menganalisis kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nanti akan Ibu share, Ibu kasih waktu 10 menit. 10 menit cukup ya. Silahkan kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk kelompok 1, Sabrina dan Nike dipersilakan perwakilannya untuk menjelaskan hasil dari analisis kalian. Baik, Ibu, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas, Sabrina. Baik, Ibu menjawab, Ibu. Unsur-unsur kebahasaan ini, yang pertama ada bentuk surat yang standar, lalu bahasa yang menggunakan kata-kata yang sopan, lalu kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Tulisan bersih,
mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah-ejaan. Surat yang terakhir melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Analisisnya Sabrina, hasil analisis kalian. Baik Ibu, untuk surat lamaran yang bentuk surat yang standar itu, surat lamaran pekerjaan dibuat sudah menggunakan format standar. Untuk penulisan yang baik, yang benar itu, penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut sudah menggunakan kaidah bahasa yang baik seperti penulisan kalimat perincian, kata ganti orang ketiga, dan penggunaan tanda baca, titik, dan koma. Lalu untuk menggunakan kata-kata yang sopan, dalam penggunaan kata-kata surat lamaran pekerjaan tersebut menggunakan kata-kata yang sopan. Lalu kata pengantar yang jelas pada informatif itu kata pengantar yang digunakan benar-benar efektif dan efisien serta tidak berbelit-belit. Lalu tulisan bersih mudah dibaca. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan tersebut ejaan sudah sesuai dan mudah dipahami, tidak banyak coretan. Lalu untuk melengkapi bagian-bagian surat, norma bahasa surat itu bagian-bagian surat sudah benar dengan norma bahasa surat. Maksudnya itu sudah jelas untuk melamar pekerjaan apa yang diminati. Nah, itu tadi beri apresiasi dulu untuk pemaparan dari kelompok 1. Oke. Selanjutnya akan ditanggapi, Ibu memerlukan tanggapan dari kelompok 2, yaitu Nyayu dan Anggi. Silakan perwakilan kelompoknya. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggota yaitu saya sendiri, Nyayu, dan teman saya Anggi. Menurut kelompok kami, analisis dari kelompok 1 sudah bagus, dan pada surat lamaran pekerjaan itu dirasa sudah sesuai serta kata-kata yang digunakan cukup sopan, sesuai dengan kaidah kebahasaan atau unsur-unsur kebahasaan yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Ya, bagus sekali ya tanggapannya. Beri apresiasi dulu. Oke, berarti dari materi hari ini, Ibu rasa sudah cukup jelas dari hasil analisis kalian. Tadi kelompok 1 sudah menganalisis, terus kelompok 2 juga sudah menanggapi bahwa surat lamaran pekerjaan tadi itu sudah cukup baik. Karena di dalam surat lamaran pekerjaan tadi itu menggunakan bahasa yang cukup sopan, kaidahnya sudah sesuai, tanda baca, titik, dan komanya juga diperhatikan. Dalam kata pengantarnya pun digunakan benar-benar efektif bahasanya dan tidak berbelit-belit. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Materi surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kedepannya setelah kalian lulus sekolah, mungkin ingin melamar pekerjaan di sebuah instansi. Nah, kalian dapat memperhatikan unsur kebahasaannya yang terdiri dari 6. Yaitu yang pertama menggunakan bentuk surat yang standar, yang kedua menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan, yang keempat menggunakan kata pengantar yang jelas, yang kelima tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, dan yang keenam melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, Ibu rasa sudah cukup untuk materi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan hari ini ya. Selanjutnya, untuk minggu depan itu kita akan masuk ke materi menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi, Ibu harap dipersiapkan untuk menulis sebaik mungkin. Nah, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.